Halo Lur, selamat datang kembali di Ngomongin Film Aja. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sedang dalam keadaan sehat serta dilancarkan semua urusan dan rezekinya ya Lur ya. Masih bersama saya Mang Samsul Da Silva yang kali ini akan membawakan sebuah film berjudul Mechanic Resurrection. Film ini dirilis pada tahun 2016 yang lalu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cekiprot. Wow. Di awal kita akan diperlihatkan aktor utama dalam film ini. Ia bernama Arthur Bishop yang diperankan oleh Jason Statham. Dia terlihat sedang santuy nih Lur. Lagi ngopi sambil baca-baca koran di dalam kapal pesiarnya di Brazil. Karena gabut, kemudian ia pergi ke sebuah kafe. Saat sedang duduk, tiba-tiba seorang wanita cantik mendekatinya. Wanita ini ternyata sudah lama mencari Arthur dan baru bisa menemukannya sekarang. Ia kemudian menjelaskan bahwa dirinya diutus oleh bosnya untuk meminta Arthur membunuh 3 orang target dan harus dibuat seperti sebuah kecelakaan di mana itu adalah keahlian Arthur. Jika dia menolak misi ini, maka bosnya mengancam akan membocorkan identitasnya kepada pemerintah dan musuh-musuhnya karena dia telah berpura-pura mati dalam sebuah ledakan. Tak terima dengan ancaman si wanita, inilah yang akhirnya terjadi Lur. Go back to being dead, which means that your new life here would end. Never place to fuck with the dead. Setelah berhasil menghajar mereka semua, Arthur kemudian kabur ke sebuah kereta gantung. Di sana ia melanjutkan pelariannya dengan melompat ke sebuah paralayang. Arthur kemudian mencoba untuk kembali menuju kapal pesiarnya. Namun dari kejauhan ia melihat ada seseorang yang sedang mencoba masuk ke dalam kapal pesiarnya. Dan inilah yang Arthur lakukan Lur. Kemudian Arthur pergi ke sebuah pelabuhan dan masuk ke dalam kontainer. Di dalam kontainer ini terlihat seperti markas darurat milik Arthur Lur. Di sana Arthur mulai mencari tahu identitas wanita tersebut menggunakan laptop canggih dan di sana juga terlihat beberapa paspor, dokumen, senjata, ponsel dan uang tunai sebanyak tabungan kalian seumur hidup Lur. Setelah mempersiapkan semuanya, kemudian Arthur terbang dari Brasil menuju sebuah pantai di Thailand. Di sana ia mengunjungi temannya yang bernama May. May kemudian mengantarnya menuju rumah milik Arthur yang jarang ia kunjungi. Ternyata di bawah lantai kasur Arthur membuka kembali sebuah koper yang berisi hampir sama persis seperti yang ada di kontainer tadi. Kemudian di malam harinya Arthur kembali mencari data tentang perempuan itu. Sampai ia mendapatkan informasi seorang pria sebagai bos dari si wanita ini yang bernama Crane. Di pagi harinya ketika Arthur sedang mengawasi pantai, ia melihat seorang wanita cantik yang sedang berbicara dengan warga di sana. Wanita itu bernama Gina. Di sana Gina datang ke kafe milik May dan meminta P3K kepadanya. May yang melihat beberapa luka lebam di tubuh Gina pun langsung memberikan P3K kepadanya. Saat malam hari tiba, terlihat di kapal pesiar yang ditumpangi Gina terjadi sebuah keributan. May yang tak tega karena melihat Gina dianiaya kemudian meminta bantuan Arthur untuk menyelamatkannya. Awalnya Arthur menolak karena itu bukan urusannya. Namun May bersikeras memintanya. Arthur kemudian mendatangi kapal itu. Dan saat Arthur sampai di sana, Gina hampir saja diemprot oleh pria itu. Arthur kemudian menghajar pria itu hingga akhirnya ia terjatuh dan kepalanya membentur besi. Gina yang melihat pria itu tewas penuh dengan darah, akhirnya jatuh pingsan. May kemudian membawa Gina ke pantai sedangkan Arthur masuk ke dalam kabin kapal dan di sana ia menemukan sebuah ponsel yang berisi foto dirinya. Untuk menghilangkan jejak, Arthur kemudian membakar kapal pesiar itu.
Karena curiga, Arthur kemudian menyuruh Gina untuk mengakui tujuan dia datang ke pulau ini. Gina kemudian mengaku jika dirinya diancam oleh Crane untuk mendekati dirinya dengan tujuan agar dia mau melakukan apa yang Crane minta, yaitu membunuh 3 pesaing bisnisnya. Di keesokan harinya, May tampak sedang mengobati luka yang ada di tubuh Gina. Arthur kemudian mencari identitas yang sebenarnya tentang sosok Gina. Di sana, Arthur menemukan bahwa Gina ternyata adalah seorang agen militer khusus yang pernah bertugas di zona perang Afghanistan yang sekarang sedang memberikan bantuan kemanusiaan di Kamboja. Gina kemudian menceritakan jika Crane sudah mengancam akan membunuh anak-anak asuhnya yang ada di Kamboja jika ia tidak mau menuruti perintahnya. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya Gina pun menuruti perintah Crane. Setelah bercerita, mereka akhirnya terlihat semakin dekat. Terlebih saat anak buah Crane datang menggunakan sebuah kapal kecil untuk mengawasi mereka berdua. Arthur dan Gina membuat hubungan mereka harus terlihat sudah sangat dekat demi keselamatan Gina dan anak-anak yang ada di Kamboja. Di malam harinya, giliran Arthur yang bercerita jika ternyata dirinya dan Crane adalah korban penculikan para gangster untuk dijadikan tentara anak-anak. Beruntungnya saat itu Arthur berhasil kabur, tapi tidak bagi Crane. Karena terharu mendengar kisahnya, Gina pun memeluk Arthur dan selepoy. Di keesokan harinya, 2 kapal yang berisi anak buah Crane yang menyamar sebagai polisi datang ke pulau ini untuk menangkap Arthur. Akhirnya baku hantam pun terjadi. Di sini Arthur sengaja mengalah untuk menjaga keselamatan Gina dan anak-anak yang ada di Kamboja. Akhirnya Arthur dibawa menuju kota Bangkok, Thailand. Sesampainya di markas Crane, Arthur terlebih dahulu digeledah oleh seorang wanita cantik. Saat Arthur duduk di kursi, ternyata sebuah bom sudah dipasang di sana. Dan jika dia bergerak, dipastikan bom itu akan meledak. Crane kemudian datang dan Arthur hanya bisa pasrah menerima perintahnya. Arthur diperintahkan untuk membunuh 3 orang. Yang pertama adalah Krill. Ia dikenal sebagai pembunuh massal, panglima perang dan sekaligus pedagang senjata terbesar di Afrika. Sekarang ia berada di penjara kedai milik Malaysia. Di sana Arthur disuruh untuk menelan alat penyadap agar Crane bisa mengetahui keberadaannya. Di sisi lain, Gina terlihat dibawa ke sebuah kapal besar di tengah lautan lepas. Scene berpindah ke kota Penang, Malaysia. Kemudian Arthur merancang sebuah strategi terlebih dahulu sebelum melakukan aksinya. Ternyata penjara ini berada 70 mil di tengah laut dengan tebing setinggi 100 meter berikut kawanan hiu yang siap memangsa. Krill bahkan selalu dikelilingi oleh anak buahnya yang sangat setia. Di sini Arthur akan menyamar sebagai buronan kelas kakap yang bernama Martin Baseman yang sedang dicari oleh pihak kerajaan Malaysia. Di sana Arthur mempersiapkan semua peralatan yang akan ia gunakan di penjara. Alat-alat itu dibuat seperti permen karet. Kemudian meletakkan GPS di sebatang rokok hingga menato wajahnya dan membuat sebuah paspor palsu yang menyerupai wajah buronan tersebut. Setelah semuanya selesai, Arthur kemudian datang ke sebuah pasar dan mengganggu para warga hingga dirinya ditangkap. Arthur kemudian dibawa ke penjara yang dimana misi pertamanya akan segera dilakukan. Arthur harus bisa membunuh Krill seperti sebuah kecelakaan agar dirinya bisa dijemput. Dan jika misi itu gagal, maka tidak akan ada yang bisa menjemput Arthur di sana. Di sana Arthur mulai mengamati Krill yang memang dijaga sangat ketat oleh anak buahnya dan ternyata di sana juga banyak orang yang ingin membunuh Krill termasuk mantan anak buahnya sendiri. Saat Krill sedang nge-gym, mantan anak buahnya itu hampir saja membunuhnya. Untung saja Arthur datang dan menyelamatkannya. Dari kejadian itu, Krill mulai menyukai Arthur dan sekaligus mengundang Arthur untuk makan malam berdua di tempatnya. Saat di dalam sel, Arthur dipanggil kembali oleh Krill untuk menawarinya sebuah pekerjaan. Setelah dirasa kondisi di sekitar aman, Arthur langsung melakukan tugasnya.
Loyalty. Krill dicekoki narkoboy sampai OD dan akhirnya Krill pun tewas. Anak buah Krill yang mendengar sedikit keributan pun langsung pergi untuk melihatnya. Namun di sana mereka malah melihat Krill yang sedang berdoa dengan sangat khusyuk. Setelah berhasil menyelesaikan misinya, Arthur kemudian meloloskan diri. Permen yang ia bawa ternyata berisi bahan peledak untuk membobol dinding penjara ini. Kemudian ia menelan alat GPS agar anak buah Crane menemukannya. Setelah itu ia menggunakan sebuah sunblock yang dioleskan ke seluruh badannya untuk mengelabui serangan hiu. Setelah berhasil kabur, tiba-tiba Arthur berada di kapal penjemputan dan misi pertamanya pun selesai. Di sana Arthur meminta video call kepada Crane untuk melihat keadaan Gina. Target selanjutnya bernama Adrian yang sekarang berada di Sydney, Australia. Arthur diberi waktu selama 36 jam untuk menyelesaikan misi keduanya. Di sisi lain, Gina menggunakan jam tangan yang sangat berharga dan Crane mengenali jam tersebut adalah milik mendiang ayahnya dan Arthur tidak pernah melepaskan jam tangan tersebut sebelumnya. Scene berpindah ke Sydney, Australia. Di sana Arthur sedang mengawasi target kedua yaitu Adrian. Adrian adalah seorang miliarder yang bergerak di bidang pertambangan dan mineral. Namun itu hanyalah sebuah kedok semata untuk menutupi bisnis utamanya yaitu perdagangan manusia khususnya PSK di bawah umur. Adrian memiliki sebuah apartemen di lantai paling atas yang dilengkapi dengan kolam renang yang sangat mewah. Arthur pun mulai mempersiapkan strategi. Pertama-tama, Arthur menyamar sebagai seorang buyer apartemen di dekat lokasi Adrian. Padahal ia hanya ingin menduplikat kunci ruangan kosong tersebut. Arthur kemudian meracik berbagai bahan kimia yang bisa meretakkan kaca hanya dalam waktu singkat. Selanjutnya Arthur kembali ke gedung itu dan kali ini ia menyamar sebagai seorang teknisi dan mari kita lihat aksi brilian Arthur dalam menyelesaikan misinya lur. Misi kedua Arthur pun berhasil dan Crane terlihat sangat senang mendengar hal ini. Saat akan melakukan video call dengan Arthur, Gina dengan sengaja menggeser sedikit kameranya untuk memberitahu Arthur untuk melihat lebih dekat ke arahnya. Karena hal itu, Gina ditampar oleh anak buah Crane dan Arthur kemudian mencari tahu keberadaan Gina melalui nomor kapal yang dia lihat. Dengan menaiki helikopter, Arthur lalu mencari kapal pesiar yang membawa Gina. Setelah menemukannya, Arthur langsung naik dan melumpuhkan beberapa pengawal Crane yang berada di sana. Saat sedang menghadapi para pengawal Crane, Arthur pun melihat Gina dan berusaha menolongnya. Karena kalah jumlah, akhirnya Arthur pun tertangkap. Dengan keadaan tangan yang terikat, Arthur masih berusaha melawan dan akhirnya berhasil meloloskan diri. Scene berpindah ke Bulgaria. Di sana Arthur akan membunuh target ketiganya yang bernama Max Adams. Ia adalah seorang penjual senjata yang menguasai Eropa dan sebagian kecil Amerika Serikat. Di sebuah lokasi yang dijaga ketat,
Ternyata Adam mempunyai sebuah kapal selam untuk menyimpan misil balistik antar benua dan Arthur hanya memiliki waktu 24 jam untuk membunuh Adam. Arthur memulai rencananya dengan menembak salah satu penjaga Adam. Ketika mereka menelpon rumah sakit untuk mengirimkan sebuah helikopter, Arthur diam-diam ikut masuk ke dalam helikopter itu sekaligus menyelinap masuk ke markas Adam. Adam yang ketakutan karena disusupi oleh seorang pembunuh profesional kemudian masuk menuju ruang bunker tempat persembunyiannya. Tadi diduga Arthur yang sangat cerdas ternyata sudah ada di dalam sana. Kali ini Arthur tidak langsung membunuh Adam. Mereka melakukan perjanjian untuk balik menyerang Crane. Rencananya adalah Adam akan dinyatakan tewas dalam sebuah kecelakaan dari ledakan di dekat area kapal selamnya. Dan ketika Adam tercebur ke dalam laut, Arthur sudah bersiap untuk menyelamatkannya dan membawanya ke sebuah pulau untuk bersembunyi. Arthur kemudian menelpon Crane bahwa misinya telah diselesaikan. Karena meminta bukti mayat Adam, Arthur kemudian kembali ke kapal selam milik Adam dan pasukan Crane yang dikirim untuk mencari mayat Adam sekaligus membunuh Arthur malah terkena bencana. Arthur yang berhasil menghabisi mereka semua kemudian menyelam untuk menuju ke posisi Crane dan Gina berada. Saat muncul ke permukaan, tiba-tiba Bring her to the bridge. Di sisi lain, Gina berusaha melakukan perlawanan, namun Crane bisa kembali menangkapnya. Arthur kembali menunjukkan aksinya. Saat Gina sedang mengobati lukanya, Crane dengan cepat mengaktifkan bom yang ada di kapal itu dan ia berencana pergi menggunakan helikopter. Setelah menemukan Gina, Arthur kemudian memasukkannya ke dalam kapsul penyelamat. Sedangkan Arthur kembali mengejar Crane yang akan segera kabur. Waktu pun semakin menipis. Crane yang pantang menyerah masih terus memberikan perlawanan kepada Arthur. Sampai ketika Crane harus menerima kekalahannya dengan keadaan terikat rantai dan Arthur yang berusaha menyelamatkan diri hingga kapal itu pun akhirnya meledak. Gina akhirnya selamat dan Max Adam pun terlihat di pelabuhan. Namun bagaimanakah keadaan Arthur saat ini? Apakah dia selamat? Beberapa waktu berlalu, Gina pun kembali ke Kamboja dan mengajar anak-anak di sana. Tiba-tiba ternyata saat ledakan itu terjadi,
Arthur berlindung di sebuah jangkar kapal hingga akhirnya dia bisa selamat. Dan film pun berakhir. Oke lur, bagaimana menurut kalian alur cerita dari film Mechanic Resurrection ini? Kritik, saran, request film silahkan tulis di kolom komentar. Saya Samsul Da Silva, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.